Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Tidak menambahkan kekuasaanku, kata Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Binatang, binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, lautan, semua bertasbih kepadaku, kata Allah. Kenapa? Karena mereka takut sekali kepada Allah. Maka di dalam kitab Al-Muwatta ada dua makhluk yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak takut datangnya kiamat. Itu dalam hadis itu. Pada halaman ini, kalau kita Al-Muwatta kan ada banyak versi. Versi apa? Cetakannya. Itu halaman 74. Di situ disebutkan illa al-insu wal jin. Yang tidak takut itu siapa? Manusia dan jin. Muyo dan baju. Hanayo. Dah pegah hai dengku tengok kiamat. Hanayo kan, menjino cuci mah. Hanayo kan. Jin begitu juga. Tetapi tumbuh-tumbuhan, binatang dan makhluk Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya dia tidak pernah berhenti bertasbih. Bahkan malaikat itu, kata Rasulullah SAW, yasjuduna lillahi yusabbihuna lillahi wa la yarfa'una ru'usahum hatta yaumal qiyamah. Ada malaikat yang terus bertasbih kepada Allah. Dia tidak pernah mengangkat kepalanya sebelum ditiup sangkakala itu, baru dia berhenti. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, masa'a. Ini menunjukkan kepada apa-apa yang sudah dilakukan, apakah kebaikan atau kejahatan. Dia teringat kejahatan dia kok banyak sekali, kebaikan dia kok sedikit sekali. Ya, ini namanya masa'a. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini orang yang sudah seperti ini, kan nanti ada dua kelompok. Ini kelompok pertama ini. Artinya setelah diberikan fasilitas oleh Allah, ada kelompok yang tidak mau menggubris. Ada kelompok yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Ada kelompok jangankan mensyukuri nikmat Allah, medro hai duri je, Pak. Dro hai duri. Ya. Jadi dia terus berbuat maksiat. Kalau versi tafsir Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir mengatakan begini. Maksiat itu apa sebenarnya? Syahwat itu apa? Wattaba'u syahwat itu apa sebenarnya? Beliau menggambarkan dalam tafsir beliau, seseorang la yakhshallaha, dia tidak takut kepada Allah, wala yastahyuna minan nas, dan tidak malu sama manusia. Nyan menyona pekaten leganya, berarti syahwat dia sudah diutamakan. Ya, ini orang seperti ini, itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau, wattaba'u syahwat. Nyu syahwat saja dalam nalati, Pak. Kenapa? Dia tidak takut kepada Allah dan dia tidak pernah malu sama manusia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini orang yang seperti ini, wa burrizatil jahimu liman yara. Burriza itu kalau di dalam ilmu nahwu ada dhamir baris muttasil, baris munfasil. Baris itu nampak artinya, Pak. Ya. Barizah itu nampak artinya. Berarti menyona nurung baris nyadi deh tebe-tebe kayaknya. Ya. Lawannya apa? Gaib ya. Atau waburiza itu dinampakkan kepada dia. Artinya seorang itu bisa melihat neraka nanti. Sebelum dia masuk ke dalam neraka, gambaran-gambarannya sudah dinampakkan. Bagaimana dinampakkan? Kita sudah pernah membahas beberapa pertemuan yang lalu. Ketika seseorang itu dia berbuat jahat, dia meninggal dunia, fanazala malakani, akan turun dua malaikat bikisain natin, dengan membawa kain kafan yang busuk. Maka ketika itu dia cium pupelnya. Apa kata dua malaikat ini? Waihak, wailak, celaka kamu. Maka dia berdoa bahwa Allah baik sampai geken lagi nya lima malaikat ni, celaka kamu. Ukhruji ilan nar, pergi kamu keluar masuk ke neraka. Gambaran neraka sudah diberitahukan oleh malaikat. Ya. Jadi gambarannya sudah diberitahukan oleh malaikat, sudah dinampakkan. Ron kedih tempat tu, neraka kedih. Maka mulai dari situ dia terus sengsara sampai dibangkitkan nanti, sampai dia nanti dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, wa burrizatil jahimu liman yara. Jahim adalah salah satu nama neraka. Neraka itu 7. Jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Sekarang kenapa neraka jahim yang diinikan? Dalam Al-Quran tidak semuanya disebutkan. Kadang-kadang disebutkan jahannam, kadang-kadang disebutkan hawiyah, kadang-kadang disebutkan jahim, kadang-kadang disebutkan ladza, naran taladza.
Itu ada apa sebenarnya? Dalam ilmu balaghah, di dalam kitab tafsir Ibnu Ashur, di dalam tafsir Zamakhsyari, ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Jadi artinya majaz mursal apa? Kalimatnya disebutkan satu untuk mewakili yang lain. Neraka jahim disebutkan jahim untuk mewakili neraka-neraka yang lain. Disebutkan jahanam saja untuk mewakili neraka-neraka yang lain. Karena masuk neraka itu pelayanan satu pintu. Ya, kalau katanya mana pelayanan satu pintu. Katanya dah jak bakkan tu wali kota pegat pun dah KTP kan. Pelayanan satu pintu bang. Jak kena kala KTP bang. Neraka rupanya pelayanan satu pintu juga. Artinya apa? Seorang dilayani melalui neraka jahanam. Jadi kalau ingin masuk neraka itu semua satu pintu melalui jahanam. Untuk pak muka ni bang. Ya. Ini artinya apa? Dilayani melalui satu pintu. Beres mandu. Jadi hana perleh tutah-tutah ndek ketika cari ummanyo neraka hawiyah pak le gate badung ruangan badung he dah midai maka tidak usah repot-repot, sudah diberikan kecanggihan yang luar biasa, masuk saja melalui jahanam pak mengkemak ni pak ya, biasanya katanya kalau pergi ke bandara kan susah ya pak ya, apalagi bandara luar negeri itu pak gate-nya sampai ratusan gate pak umang ni pak katanya panina le gate pak gate dua pak. Kalau di sana itu gate ratusan gate pak demita ho leo lomnyo kereta api berkata lom pak. Ho nyo gate golomnya mentang puluhan ratusan kedih ratusan ni. Nyan bolom 5 sekian kedih lom jiuh dah jam. Kan tutah ni pak. Artinya apa di sana ndak diberikan kesusahan oleh Allah. Hana tutah ini tenang mentang Allah. Gate padun, gate 1000 sekian mentang melalui je mukemah ke rodik nya ni pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Artinya diberikan kemudahan-kemudahan. Ndak perlu apa namanya susah, hana boleh susah. Ini seperti orang bertanya begini. Di neraka ada apa di neraka? Pernah tempat tinggal? Tenang mentang, nanya tempat tinggal di neraka. Bahkan disebutkan di situ dalam tafsir Al-Baydawi, beliau mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Jadi al-falaq di situ adalah Rabbil falaq yang mengatur istana yang ada di dalam neraka. Walaupun di situ ada beberapa pengertian falaq. Salah satunya kata Imam Al-Baydawi, falaq itu adalah al-qasru finnar. Rupanya hotel dalam neraka. Tenang saja. Itu menyona urang homja. Hana perle gunda, na tempat makanan pina, minuman pina, mandum na. Dan tempatnya luas sekali. Hana icok legau. Kalau di dunia kan kita takut diambil oleh orang lain, Pak. Nya tanah lun baik-baik gede. Jak bak pertanahan jamnya. Hanya hana pakai sertifikat je gede, Pak. Jadi artinya apa? Khalidina fiha abada. Mau kekal bisa juga kekal kata Allah. Ya. Mau keluar bisa juga kata Allah, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa burrizatil jahim, neraka itu akan dinampakkan. Jadi maksud dinampakkan di sini bisa saja seperti tadi diberikan gambaran oleh malaikat. Yang kedua, ketika berada di padang mahsyar, ini kita bisa melihat dalam tafsir Ibnu Abbas, kemudian di dalam kitab Minhajul Abidin, di situ disebutkan seorang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia sudah bisa mendengar suara neraka. Sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Neraka itu tatkala mendengar manusia sudah dibangkitkan di padang mahsyar, sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Dia berteriak dan marahnya luar biasa. Dia memanggil semua penduduk itu untuk masuk ke dalam. Sehingga kata Ibnu Abbas apa? Bi kalamin fasih. Neraka itu memanggil penduduknya dengan kalimat yang fasih sekali. Kiban fasih? Fulan bin fulan bin fulan bin fulan.